Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Buria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang hukum Faraday kedua. Hukum Faraday kedua, bila ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan seri dialiri arus listrik, maka massa zat yang terbentuk pada tiap-tiap elektroda berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Kita lihat dulu gambarnya ya. Ini sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri. Ini sel yang pertama, ini sel yang kedua. Sel yang pertama tentu terdiri dari katoda, anoda. Sel yang kedua terdiri dari katoda, anoda. Jadi ada 4 sel elektroda. Berlaku hukum Faraday kedua, di mana massa zat pada elektroda pertama banding massa zat pada elektroda kedua banding massa zat pada elektroda ketiga banding massa zat pada elektroda keempat sama dengan massa ekuivalen zat pertama banding massa ekuivalen zat kedua banding massa zat ekuivalen zat ketiga banding massa ekuivalen zat keempat. Atau diberikan dalam rumus seperti ini. G1, G itu massa ya, banding G2, banding G3, banding G4 sama dengan, artinya tadi berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat pertama, massa ekuivalen zat kedua, banding massa ekuivalen zat ketiga, banding massa ekuivalen zat keempat. Massa ekuivalen itu kan sama aja, itu adalah AR dari zatnya dibagi valensinya. Valensi itu dilihat dari mana? Ya misalnya nih, kalau saya bikin misalnya Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu. Tentu ArCu diketahui. Valensinya inilah berapa elektron yang ditangkap oleh Cu, itulah sebagai valensi. Kembali ke gambar ya. Jadi bila arus yang masuk pada katoda 1 itu berarti elektroda yang pertama ya, sebesar F Faraday ya, arusnya sebesar F Faraday. Tentu muatan listrik yang keluar dari anoda kedua atau elektroda kedua adalah F juga. Sama halnya dengan untuk elektroda ketiga dan keempat. Tentu muatan listrik yang masuk adalah F Faraday. Intinya muatan listrik yang melewati semua elektroda adalah sama. Karena ini tadi baik sel elektrolisis pertama dan kedua dihubungkan dengan sumber arus listrik yang sama. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Contoh soalnya, sejumlah muatan listrik yang dialirkan dapat mengendapkan 6,24 gram krom. Krom itu adalah Cr. Dari larutan Cr2SO4 3 kali. Tentukan massa Ni nikel ya, yang terbentuk bila arus yang sama dialirkan ke dalam NiNO3 2 kali. ArNi59, ArCr52. Nah, jadi ini sama dengan hukum Faraday yang kedua. Arus listrik yang sama dialirkan ke dalam elektrolisis larutan Cr2SO4 3 kali dan mengelektrolisis larutan NiNO3 2 kali. Sedikit kita gambarkan ya perangkat elektrolisisnya ya.
Nah, tadi di sini di elektrolisis adalah zatnya Cr2SO4 3 kali. Di sini NiNO3 2 kali. Ini elektrodanya. Ini katoda, anoda, katoda, anoda. Katoda itu negatif, anoda positif. Katoda itu negatif, anoda positif. Nah, ini dihubungkan dengan sumber arus yang sama ya. Ya, dihubungkan dengan sumber arus yang sama. Ya. Nah, kamu udah paham ya, kalau Cr2SO4 3 kali, ini akan terdiri dari SO4-nya, dari sini muatannya ya, 2 min. Tentu kationnya Cr, ini muatannya 3 positif ya. Kemudian Ni, NO3 2 kali. Tentu anionnya NO3, ini kan 1, berarti NO3 min. Kemudian kationnya Ni, nah di sini 2 positif. Nah, sehingga pada katoda ya, anggap ini elektroda pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat ya. Pada elektroda pertama ya, elektroda pertama berarti ini kan katoda ya. Katoda itu kan terjadi reduksi. Tereduksilah di sini Cr3 positif ya, nempel ke katoda ya. Nah, di sinilah nanti terbentuk Cr. Atau reaksinya pada katoda adalah Cr3 positif, tentu tambah 3 elektron menjadi Cr. Ya. Nah, dihasilkan Cr pada katoda atau elektroda pertama. Kemudian ingat ya, pada katoda itu terjadi reduksi, berarti pada elektroda yang ketiga ya, yaitu katoda ya, terjadi reduksi dari apa? Nah, tadi Ni2 positif ini nanti akan mengalami reduksi, nempellah dia di katoda. Inilah zat yang nempel itu nikel. Tahu tadi reaksinya? Berarti Ni2 positif tambah 2 elektron menjadi Ne. Pada soal massa Ni udah diketahui 6,24 gram. Massa Cr ya, massa Cr. Ditanyalah massa Ni ini berapa yang dihasilkan jika arus listrik yang dialirkan sama. Nah, inilah rumus yang kita pakai. Massa Cr banding massa Ni sama dengan massa ekivalen Cr banding massa ekivalen Ni. Massa Cr-nya 6,24. Massa Ni kita cari. Massa ekivalen Cr, nah kamu sudah tahu, mencari massa ekivalen itu adalah AR-nya dibagi valensi ya. AR dari Cr itu 52, valensi dari Cr 3. Dari mana itu 3? Ya, ini tadi. Cr tambah 3 elektron menjadi Cr. Inilah valensi, menangkap 3 elektron sehingga dibagi 3. Kemudian massa ekivalen Ni 59. 59 itu adalah AR Ni. 2 itu adalah valensinya. Dari mana? Dari sini. Ni2 positif tadi menangkap 2 elektron menjadi Ne.
Nah, sehingga ini yang kita cari GNI adalah, kamu udah tahu ya hitungan matematika, dalam kali dalam, supaya dihafal ya, supaya lebih gampang, luar dikali luar. Artinya GNI sama dengan 6,24 dikali 59/2 dibagi 52/3, sehingga hasilnya 10,62 gram. Nah, sehingga kalau kita tuliskan dalam gambar ini, massa CR ya, krom yang nempel di katoda ini, nah ini sebanyak 6,24 gram. Bagaimana dengan massa nikel? Nah, di sini tadi kan nempel massa nikel kan? Di elektroda ketiga, di katoda tentu. Di sini ternyata dihasilkanlah 10,62 gramnya. Nah, itulah hukum Faraday kedua. Ya, ini tulisan saya kurang bagus, tapi harapan saya semoga kamu paham, bisa mengerti. Nanti akan saya berikan contoh-contoh perhitungan hukum Faraday kedua. Terima kasih, tetap semangat dalam masa pandemi. Selamat pagi.